Alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari ini ya, pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, diberikan kesempatan oleh Allah meskipun kita masih bertemu dalam keadaan daring ya, dalam keadaan virtual seperti ini, tapi kita selalu bersyukur kita masih bisa bertemu. Yang Ustazah selalu berdoa di sini semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua menjadi para pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin Allahumma amin. Baik Anandaku, Amin. Amin. sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ustazah ingin bersama-sama ya dengan kalian, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, alhamdulillah ya semuanya sudah mengawali, menata niatnya ya untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini ya. Insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang penuh ya, sudah diucapkan dan juga ada di dalam hati. Semoga nanti pembelajaran kita ke depannya ya, sampai selesai nanti diberikan pelajaran, diberikan kemudahan dan Amin. menjadi ilmu yang bermanfaat baik itu Amin. di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma Amin. amin. Baik, Amin. 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 sebelum kita mulai, Nak, saya ingin tanya dulu tadi untuk sholatnya, untuk tadarus paginya, bagaimana dilaksanakan semuanya? Alhamdulillah dilaksanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dilaksanakan ya, karena sebagai umat muslim ya, sholat adalah bentuk kewajiban kita ya, sehingga tidak ada cerita kalau kita lupa sholat subuh, lupa untuk sholat duhur. Nah, semuanya silakan mengkondisikan untuk sholat secara rutin ya, karena itu adalah kebutuhan wajib ya, wajib untuk dilakukan oleh semua umat muslim. Begitupun juga dengan tadarus. Nah, tadarus ini yang melengkapi semuanya. Jadi yang melengkapi sholat kita ya, dengan kita membaca tadarus, semoga nanti di satu hari full itu kita mendapatkan keberkahan ya dengan membaca Al-Quran tadi. Seperti itu saya. Ustazah juga selalu berharap ya, Ustazah berharap semoga semua anandaku ya yang di depan Ustazah ini sudah dalam keadaan bersih ya, artinya sudah dalam keadaan mandi di depan laptop. Sudah mandi semuanya di sini? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah. Ya. Kok ada yang geleng-geleng kepala ini? Alhamdulillah belum, Us. Alhamdulillah belum. Masih ini Ustazah tunggu sebentar lagi lah Ustazah. Tunggu Ustazah selesai pembelajaran. Nah, kalau Ustazah selesai pembelajarannya jam 11 berarti nanti mau sholat duhur ya baru mandi. Iya. Gitu nak. Ya jadi gini sayang ya, untuk kedepannya ya supaya kita lebih semangat lagi, kita lebih full ya semangatnya, maka sebelum memulai aktivitas pembelajaran silakan bersih dulu, silakan mandi ya. Jadi di depan laptop, di depan perangkat kalian atau HP ya, kalian sudah siap dan semangat untuk menerima pembelajaran. Bukan hanya seragamnya nyantol, setelah itu kita di depan laptop belum bersih diri ya, belum mandi. Nah itu ya sayang ya, jadi harus diperhatikan. Baik sayang, masuk di pembelajaran. Kita di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya Ustazah memberikan penugasan di Microsoft Teams ya. Yang pertama kita buka kuis. Nah yang kedua, untuk pembelajaran kedua kita tatap muka, tapi yang
ikut hanya beberapa ya kemarin ya. Ya, aku. Saya, Mas Fafian, minta Kemarin tolong ya. saya, ya mikrofonnya dimatikan kalau memang tidak sedang menyampaikan pendapat ya sayang ya. Nah, sehingga Kemarin hari nanti apa? kemarin hari Selasa insya Allah nak. Yang Ustazah menghubungi PKN PJ, guys. ya kan sekarang PKN sayang ya. Sekarang kita mata pelajaran PKN, jadi nanti kita memang full ya. Kita 4 jam pembelajaran, nanti ada 2 mata pelajaran ya. Seperti itu sayang. Di hari Selasa kemarin kita sudah bertemu ya, meskipun cuma sebentar karena kemarin Ustazah hanya menyampaikan di PJ-nya ya. Ustazah tidak share di Microsoft Teams untuk yang kedua kemarin. Nah, perlu kalian ketahui untuk PJ atau penanggung jawab mata pelajaran, artinya penanggung jawab itu adalah ketika Ustazah ada kebutuhan untuk menyampaikan informasi ya, ada kebutuhan untuk menyampaikan penugasan misalkan. Nah, ini nanti Ustazah sampaikan ke PJ. Nah, PJ-nya siapa? PJ-nya adalah Tama ya, kemarin Ustazah tunjuk Tama. Tama ada hadir di sini? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Kemarin Ustazah minta bantuan kepada Mas Tama. Nah, Mas Tama ini menjadi penanggung jawab di mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia karena Ustazah yang ngajar ya. Nah, seperti itu sayang. Jadi Ustazah minta tolong semuanya bisa terkondisikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, Ustazah ingin mereview kembali materi yang sudah Ustazah sampaikan di Microsoft 365 ya, di Microsoft Teams. Setelah itu baru nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya karena waktunya juga hanya 1 jam pelajaran nak untuk mata pelajaran PKN. Ustazah mohon izin share screen ya sayang ya. Ya, Us. Sudah terlihat? Sudah, Us. Oke, sudah ya. Ustazah mohon izin absensinya terakhir ya, karena nanti Ustazah ingin mengecek untuk kelengkapan siswa ya, karena Ustazah nggak mau hadir di awal setelah itu hilang. Nah, maka dari itu Ustazah mohon izin nanti absensinya di belakang ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang review ya, untuk review pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, insya Allah di buku paket kalian masing-masing ada sayang ya, karena Ustazah ngambil apapun yang ada di PowerPoint-nya Ustazah ini, Ustazah mengambil dari buku paket kalian. Sehingga silakan dibuka buku paketnya ya, yang belum ada buku paket silakan dibuka buku tulisnya dan siapkan bolpennya karena nanti sewaktu-waktu akan Ustazah minta ya nilai portofolio kalian dan itu adalah PKN sayang. Oke, kasih. Ya, ya. Silakan disiapkan buku paketnya, silakan disiapkan buku tulis dan pulpennya. Ustazah ingin mereview untuk materi kita ya, mengulangi kembali penjelasan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ya sayang ya, yang kemarin sudah Ustazah upload di Microsoft Teams kan untuk materi ini sudah dibaca sebelumnya? Sudah, Us. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Ustazah berterima kasih sekali untuk yang sudah, karena berarti
setiap informasi yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Nah, yang belum segera berproses ya, yang belum segera berproses untuk mendownload di Microsoft Teams. Setelah itu diarsip dan dibaca untuk materinya. Baik sayang, untuk sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ini Ustazah sampaikan di sini ya. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini pernah dijajah oleh beberapa negara, ya banyak negara. Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan negara Indonesia ini tidak bisa bangkit pada saat itu, ya, tidak bisa bangkit dari penjajahan. Nah, seperti itu sayang. Jadi saking terpuruknya, maka di tahun 1944, nah ketika posisi Jepang ya sebagai negara yang menjajah negara Indonesia, ya Jepang ini menjajah negara Indonesia, ini kalah ya dalam perang Pasifik. Nah, sehingga posisi Jepang ini, negara Jepang ini mencari perhatian ya, menarik simpati bangsa Indonesia. Karena sudah mau kalah nih ya ceritanya Jepang. Nah, Jepang ini menarik simpati bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya tetap bisa tinggal di negara Indonesia. Nah, menarik simpati Jepang. Nah, akhirnya dan menjanjikan jadi memberikan memberikan janji-janji ya, memberikan janji-janji. Sudah enggak apa-apa, nanti saya merdekakan ya. Nanti kita merdekakan, kata Jepang seperti itu. Nah, sehingga ya pada tanggal 17 September 1944 Hindia Belanda ya, yang dulu namanya karena sekarang adalah Indonesia ya, dulu namanya adalah Hindia Belanda. Nah, kenapa kok kalau ada pertanyaan Ustazah, kenapa kok tanggal 17 Agustus 1945 yang akan kita peringati nih Ustazah ya di bulan Agustus ini, itu sebagai tanggal kemerdekaan. Nah, itu adalah tanggal yang disahkan ya, yang sudah diketahui oleh orang banyak. Nah, itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dari 17 September itu tahun 1944 itu diberikan janji-janji ya, janji-janji kemerdekaan itu tadi. Nah, tapi masih berproses ya. Dikatakan merdeka tapi pada kenyataannya belum merdeka, masih ada proses panjang ya. Sehingga dibentuknya BPUPKI, dibentuknya PPKI ya, menyiapkan undang-undangnya ya yang harus ada di negara Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, nah inilah tanggal yang dinyatakan atau diresmikannya kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini ya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI. Nah, ini masih proses panjang. Nah, ada yang tahu BPUPKI itu apa, sayang? Adakah yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan? Iya sayang, Adrian ya ini. Usaha Oh, Isrom. Persiapan Kemerdekaan. Oke, Indonesia. ya. Indonesia. Benar sekali. Terima kasih Isrom ya. Isrom mendapat nilai positif dari Ustazah. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan bahwa nilai positif ini akan membantu kalian untuk menambah nilai kalian ketika kalian mengikuti ujian ya. Bisa Ustazah saya ujian saya nanti dapat katakanlah dapat 90. Nah, karena poin kalian semakin banyak di Ustazah ya, maka nilai kalian bisa nanti 100. Nah, yang penting satu, harus aktif ya. Ketika Ustazah menyampaikan atau bertanya kepada kalian, silakan bisa menjawab pertanyaan. Gak sulit pertanyaannya ya, kayak tadi. Nah, BPUPKI itu apa sih? Nah, BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ustazah. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Isrom. Nah,
Sekarang Ustazah share screen lagi. Oke, nah ini ya. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ustazah, namanya aja penyelidik. Tugasnya apa, sayang? Nah, tugasnya adalah menyelidiki. Ya, nah benar ya. Maaf, itu salah ya sayang ya, kurang tulisannya Ustazah. Jadi tujuannya adalah menyelidiki usaha ya, mempersiapkan strategi, menyusun strategi ya, menyusun strategi. Indonesia ini merdeka ya. Merdeka itu artinya apa? Nah, berarti bebas dari penjajahan. Bebas dari penjajahan, yang dikatakan bebas itu seperti apa? Nah, itu ya. Berarti kita harus menyusun strateginya. Oh, berarti tidak untuk dipekerjakan secara paksa. Nah, karena ketika dijajah, ini banyak masyarakat di negara Indonesia yang dipekerjakan secara paksa, ya, tidak dibayar atau tidak dikasih upah, ya, tidak diberikan haknya. Nah, itu ya. Jadi suatu lembaga ya, suatu organisasi ini BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, ini yang ada di BPUPKI. Jadi apa sih yang dibahas di BPUPKI itu? Nah, ini ya nak ya. Jadi ada 2 sidang di BPUPKI. Yang pertama membahas tentang dasar negara. Dasar negara itu siapa sayang? Soekarno. Siapa yang menjawab? Saya yang Fauzan. Oke, Fauzan ya. Karena Ustazah nggak terlihat kalau di sini sayang. Oke, untuk rapat pertama ya, ini berada di gedung Josangin ya, atau di gedung Pancasila ya, sekarang di Jalan Pejambo nomor 6 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, untuk yang rapat kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, sayang, untuk ini ya, terima kasih tadi sudah menjawab Mas Fauzan. Dasar negara itu siapa sayang? Dasar negara di sini adalah Pancasila ya. Bukan Insinyur Soekarno ya. Tapi enggak apa-apa, tetap Ustazah berikan poin karena sudah bersuara dan menjawab pertanyaannya Ustazah ya. Tetap Ustazah berikan poin. Meskipun kurang sesuai ya atau kurang tepat. Jadi yang dibahas pertama dalam sidang BPUPKI, sebelumnya sekiranya ada informasi penting ya, silakan bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing ya, dan diberikan tanggal hari ini. Dan diberikan tanggal hari ini, sekarang tanggal 5, benar ya? Tanggal 5 ya sekarang ya? Iya. Ya, itu ya. Jadi sekiranya ada informasi penting dari Ustazah, silakan bisa dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Oke, untuk sidang BPUPKI yang pertama ini membahas tentang dasar negara ya. Dasar negara itu adalah Pancasila. Ya, Pancasila. Ada berapa dasar ya di Pancasila itu? 5. Ada 5 ya. Oke, Ustazah akhiri dulu share screen. Ingin tahu dulu, kira-kira Mas Adrian Saka hafal nggak ya dengan Pancasila? Mas Adrian Saka? Ya, bisa dibuka mikrofonnya. Kira-kira Mas Adrian Saka hafal nggak ya dengan Pancasila? hafal. Oke, silakan Mas. Ngapalin? Iya, coba disampaikan ke Ustazah. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, terima kasih Mas Adrian. Ustazah berikan poin untuk Mas Adrian Saka ya. Nah, belajar PKN itu mudah kan? Mudah sekali. Mudah sekali ya. Benar. Belajar PKN itu mudah sekali. Yang penting kita ada kemauan, ada niat ya. Gampang sekali ya. Tadi Ustazah tanya, "Nak, BPUPK itu apa sih?" "Oh, saya Ustazah, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ustazah." Nah, hebat sekali ya. Mudah. Mempelajari PKN itu mudah. Yang penting kita ada niat yang baik dan satu lagi fokus ya. Tidak untuk fokus yang lain ya. Ustazah, karena saya ini dipakai HP nih Ustazah. Ustazah saya dengerin suaranya aja lah. Saya mau apa scroll di story Instagram Ustazah. Nah, saya lagi streaming sambil streaming YouTube Ustazah. Nah, bukan seperti itu karena sebagai anak yang baik ya, sebagai anak yang baik, maka kita harus belajar menghargai orang yang ada di depan kita, menghargai orang yang kita ajak bicara. Nah, sama Ustazah seperti ini juga seperti itu sayang ya. Ustazah fokus sekalian dan Ustazah juga tidak melakukan aktivitas lain selain berbicara dengan kalian. Sama kalian juga seperti itu ya. Ketika bertatap muka dengan Ustazah seperti ini ya, secara virtual, secara tatap maya seperti ini, maka tidak ada aktivitas lain yang akan kalian lakukan. Seperti itu ya. Jadi fokus di depan Ustazah Erna. Ustazah Erna ini loh lama pembelajarannya. Ya memang lama ya. Karena kita di pekan ini kita pekan tatap maya dan mapelnya Ustazah juga lumayan banyak ya di kelas 7, sehingga mari kita sabar, mari kita ikhlas bersama-sama ya. Seperti itu nak. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, tadi terima kasih untuk Mas Adrian ya, karena untuk menciptakan ya, untuk membentuk dasar negara itu Pancasila itu tadi begitu panjang sekali prosesnya ya. Ada usulan A, ada usulan B, ada usulan C. Nah, sehingga harus didiskusikan dulu. Nah, ada cekcok pendapat di situ. Nah, sehingga muncullah menjadi 5 sila yang sudah ada saat ini. Nah, itu menjadi pegangan kita, menjadi dasar kita bahwa prosesnya begitu sulit ya, prosesnya tidaklah mudah. Jadi mari bersama-sama untuk menjaga ya. Dan seluruh kegiatan kita ya harus mengacu dan berpedoman sebagai warga negara yang baik ya, tentunya harus berpedoman kepada nilai-nilai dasar suatu negara ya, di mana tadi adalah Pancasila. Nah, di sidang 1 yang kita bahas sekarang ya untuk hari ini. Di sidang 1 ini tadi yang sudah Ustazah sampaikan ya, ada beberapa usulan-usulan ya untuk menciptakan dasar negara itu tadi ya, yang dinamakan Pancasila itu. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Soekarno. Nah, ini adalah beberapa pendapat ya yang disampaikan. Misalnya Muhammad Yamin, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Ini disampaikan pada tanggal 29 Mei. Nah, tanggal 31 Mei dilanjutkan oleh Bapak Supomo. Nah, yang isinya persatuan sampai dengan musyawarah. Nah, terakhir ya, usulan terakhir ini ada 1 Juni ya, yang sampai sekarang diperingati sebagai hari apa sayang 1 Juni? Pancasila. Hari lahirnya Pancasila. Siapa sayang tadi yang bersuara? Hafiz. Hafiz. Oke ya, hari lahirnya Pancasila ya. Ada nasionalisme, kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau
demokrasi. Nah, ini adalah beberapa usulan ya yang didiskusikan sehingga lahirnya dasar negara ya. Itu ya saya untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan, silakan angkat tangan. Ada Ustazah, karena PKN insya Allah mudah Ustazah selagi saya mendengarkan, selagi saya niat, selagi saya sungguh-sungguh ya. Pembelajaran PKN sungguh luar biasa mudahnya. Nah, seperti itu ya sayang ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ustazah ingin meminta refleksi ya, refleksi hari ini ya. Kita sudah mempelajari apa hari ini ya. Dan Ustazah juga ingin saran ya, Ustazah ingin saran kira-kira ya kita belajar hari ini bagaimana? Menyenangkan atau sedih? Menyenangkan. Atau baru? Nah, boleh dituliskan di chat kalian ya. Bisa dituliskan di chat kalian. Ustazah, saya hari ini belajar tentang, nah itu dulu yang pertama. Saya hari ini belajar tentang apa ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran hari ini ya. Perasaan kalian seperti apa? Dan kalau misalnya Ustazah, saya sedih Ustazah karena apa? Kasih masukan ke Ustazah ya. Ustazah tunggu 3 menit lagi. Setelah itu baru kita akhiri. Oke sayang? Silakan. Kok belum ada yang nulis ya? Sambil nulis, sambil Ustazah absen boleh ya? Jangan manggut-manggut dong. Suaranya mana? Sambil Ustazah absen boleh ya sayang ya, sambil nulis. Halo, ada orang di situ? Ada. Ada. Sambil Ustazah absen bisa ya sayang ya? Bisa kan? Oke, Isrom sudah alhamdulillah. Isrom Muhammad Ihsan dan juga masukan buat Ustazah ya untuk pembelajaran hari ini bisa dituliskan di chat kalian juga ya sayang ya. Adrian Saka hadir ya. Ahnaf Zahir Hadir. Oke, Andika Wibisono. Andika Wibisono nggak ada ya, Bisma. Bisma, halo. Ada orangnya Bisma, tapi nggak bersuara. Oke, sudah Halo, angkat tangan ya Bisma. tadi Iya, mic-nya sambil. Oh, oke. Saja sambil pengen dengar suaranya ya. Cahya Muhammad. Izin Deksa. Cahya Muhammad Adri. Oh izin. Oh iya nanti Ustazah cross check ke Ustadz Satar ya. Deksa. Deksa nggak ada. Fahri Al-Maliki. Hadir. Tadi yang namanya panjang tadi ya. Mana? Sayang, besok di itu ya, diganti ya namanya ya. Ya, Us. Fafian Davir.
Oke, Fafian David ada. Hafizuddin Ada. Hafizuddin ada. Kevin Zaki Halo. halo. Oh iya ada. Kunai Rendra nggak ada ya sayang ya. Fauzan tadi ada ya. Hadir Us. Iya, alhamdulillah. Abiu, Hadir Us. oke. Sayang sambil berproses ya, karena nanti Ustazah ambil poin. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah belajar apa hari ini dan bagaimana pembelajaran hari ini ya? Silakan dituliskan di chat kalian masing-masing. Devin tadi ada, sudah Ustazah panggil belum ya? Ustazah jadi lupa ini Devin. Devin nggak ada. Geta nggak ada. Isrom Hadir. hadir, alhamdulillah. Naufal ada nggak ya? Teman-teman, ada yang tahu Naufal kemana? Tidak tahu, Us. Tidak tahu. Pasti nyata? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Nyata ganteng, alhamdulillah ya. Karena namanya nyata ganteng ya. Harus percaya diri kayak Mas Pasti Nyata ini ya. Nyata ganteng. Raditya Safa? Hadir Ustazah. Raditya Safa hadir. Fahri, itu simbol apa Fahri? Ustazah nggak bisa ngelihat ini. Teman-teman ada yang tahu itu simbol apa? Emot Kenapa? batu. Emot keselip. Emot batu. Batu. Emot batu. Senyum-senyum. Kenapa ngirim kayak gitu? Senyum. Lagi tren. Oh, lagi Tren di tren. medsos. Oke. Di medsos. Ya. Oke, lagi tren ya. Tapi trennya sekarang adalah menyampaikan ya apa yang kita pelajari hari ini ya. Itu trennya sekarang ya. Itu nanti aja trennya ya. Silakan disampaikan dulu. Rafa Hadir. hadir. Rafayat Hadir. hadir. Setiawan Dwi Pratama Hadir. halo. Oke. Hadir. Syarif Abrar Hadir. oke hadir. Vino oke nggak ada. Baik sayang, cukup banyak sekali hari ini yang tidak hadir ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Dari 24 siswa ya yang tidak hadir. Ini yang kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Oke, sayang. Kita akhiri dulu ya, baru nanti Ustazah akan menyampaikan informasi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dulu, baru nanti Ustazah berikan informasi. Jangan ada yang live dulu ya, karena nanti kita lanjutkan ya. Kita akhiri pelajaran pagi ini ya di mata pelajaran PKN. Semoga pembelajaran di pagi hari ini membawa manfaat ya di kehidupan kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita akhiri pembelajaran pagi kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya saya. Alhamdulillah kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris setelah ini. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Ya, kalau bukan ada pertanyaan, saya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, di sini kita bagi waktunya kapan good morning, kapan good afternoon, kapan good morning, kapan good afternoon, kapan good evening. Jangan anjir, astagfirullahaladzim. Rifka?